akan pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari sembah Dia, memuji Tuhan, katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga,
seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Biarlah terjadi Tuhan dalam jemaat Betani di tempat ini. Oh, sungguh indah di hadapanmu, sungguh indah, sungguh besar sembah Dia, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yes Lord, sungguh indah. Sembah masing-masing, buka tangan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, darahnya menebus engkau dan aku. Udahlah untuk dimengerti, kasihnya tak terduga, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh Yesus, sungguh indah. Sembah Tuhan, sungguh besar, sungguh besar. Sekali lagi, oh renungkan betapa besar pengorbanan Tuhan yang Dia sediakan untuk keselamatan kekal kita. Oh, sungguh dalam besar kasih-Nya, tak terukur, tak terhingga. Dia sungguh ajaib, kasih yang ajaib. Biarlah Tuhan Kau sediakan, Kau jamah lawat setiap hati kami Tuhan. Engkau begitu baik, Kau sangat baik, Kau sungguh indah Tuhan. Oh Yesus, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kuduskan Tuhan setiap hati pikiran, roh
hadir di sini. Dia ada, dia hadir. Oh, dia Tuhan yang sanggup menjamah, mengubahkan hati kami, pikiran kami, segenap hidup kami. Biar kekudusan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan menguasai setiap relung hati kami, jiwa dan roh kami. Oh, biar kami layak berkenan di hadapan-Mu, mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Dalam pertobatan dengan darah-Mu Yesus, basuh setiap hati kami, basuh setiap hati dan pikiran kami. Jesus, Borabasena irabasakiara yaramo. Kami percaya darah-Mu cukup, lebih dari cukup, membasuh kami, membenarkan kami. Ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, mari ucapkan syukur. Belajar mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala persoalan, dalam segala keadaan. Oh, tetap mengucap syukur. Walaupun itu mungkin hal-hal yang seringkali bertentangan dengan hati kita, seringkali bertentangan dengan pikiran kita, tetap mengucap syukur. Jika itu memang Tuhan adakan, memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah semuanya itu akan membawa kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kita. Untuk kita boleh lebih lagi masuk di dalam pengenalan dan pengenalan akan Tuhan kita lebih dalam lagi. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Satu perkara tetap percaya bahwa engkau tetap harus pegang satu iman yang murni di hadapan Tuhan, yaitu iman yang selalu boleh mau untuk diuji, dan untuk satu pengharapan akan hidup yang kekal, untuk keadaan yang jauh lebih baik lagi sampai pada kekal yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami tidak akan kekurangan apapun. Bahkan air mata kami Engkau hapuskan, Kau gantikan dengan sukacita. Oh, Kau gantikan dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kami Tuhan. Apapun juga yang kami hadapi, kami tetap punya damai sejahtera yang tidak akan pernah hilang dari dalam hati kami. Itulah menjadi kekuatan kami dan kemenangan kami. Yesus, kami percaya Engkau ada di pihak kami Bapa. Engkau Bapa kami yang sungguh luar biasa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Tidak ada yang seperti Engkau. Yesus Tuhan, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Angkat. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Saya mau katakan,
seperti kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Amin. Air mata pun Engkau hapuskan, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan.
bersyukur Bapa, terima kasih. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau. Engkau satu-satunya Tuhan yang paling sempurna. Ajarkan kami dan penuhi kami dengan roh-Mu supaya kami hari demi hari kami mengalami kesempurnaan yang daripada-Mu. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagimu. Sebab Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami, Engkau sahabat kami, Engkau Roh Kudus yang selalu Immanuel ada beserta kami. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mau bersuka lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan, beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh Yesus kita dahsyat, amin. Siapa bersuka cita pagi hari ini, lambaikan tangan, amin. Berikan shalom satu dengan yang lain, katakan shalom, God bless you, haleluya. Kita mau melulukan Tuhan kita, sebab tidak ada seperti Dia, amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yang puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Sorakan Hosana, Hosana, lagi Hosana. Set, hey. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah, amin. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Semua hai semua orang yang takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan, sorak Hosana, set, Hosana, lagi Hosana. Hai, Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Lebih lagi bagi Tuhan, amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti. Lagi set, semua yang keras dong. Kita memuji kebesaran Tuhan kita yang tidak ada taranya, tidak ada bandingannya, amin. Tiada Allah yang seperti Dia, yeah. Yang kuaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Sorak Hosana, lagi Hosana, once more Hosana. Hai, hey. Hey. Siap untuk menari bagi Tuhan? Siapa bersuka cita, lambaikan tangan. Yeay. Dan ku kan menari, katakan, di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, oh. Dan ku kan menari, semua menari, di hadapan Rajaku menari, amin. Sambil
hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi apa? Menjadi tarian. Amin. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalam hidupku, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari. Semua di hadapan Rajaku menari. Oh, lebih lagi. Kaulah sukacitaku Tuhan, oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, oh, dan ku menari, dan ku kan menari. Oh, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Kaulah sukacitaku. Amin. Haleluya. Siapa sukacita kita? Siapa sukacita kita? Hanya Tuhan Yesus, saudara. Amin. Dunia mengecewakan, belum lagi ditambah persoalan-persoalan masalah-masalah kita, membuat kita bisa down, membuat kita bisa tawar hati, membuat kita menangis, membuat kita berduka, membuat kita marah. Tetapi semua itu bisa diatasi kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu semua ada di sini masuk hadirat Tuhan. Siapa yang percaya kita dipenuhi roh Allah hari ini? Oh, jangan patah hati, saudara. Jangan tawar hati, sebab kalau ada roh Allah maka sukacita surga ada dalam hati kita. Amin. Ada sukacita di dalam hati kita. Amin. Yang bersukacita yang tengok kiri kanan, berikan senyuman. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu, katakan, tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Amin. Ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Oh, yeah. Mari semuanya bersuka lagi. Pujian syukurku
kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari bersukacita, bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, oh, oh. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, oh, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku, mulialah nama-Mu. Oh, Kaulah sukacitaku, oh Yesusku. Oh Yesusku, sukacitaku, oh Yesusku. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita, amin. Sukacita kita jangan digantikan, saudara, dengan dunia ini. Tidak ada bandingannya, Tuhan. Tuhan kita sungguh lebih di atas segalanya. Amin. Oleh sebab itu jangan gantikan apapun, masalah apapun, saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya mau bercerita suatu kesaksian. Hari-hari ini ya, iblis kalau menekan khususnya orang-orang Kristen, tidak peduli dia hamba Tuhan, tidak peduli dia pendeta. Kalau dia sudah tertekan, bisa punya pikiran untuk bunuh diri, saudara. Benar ini. Sangat mengerikan kalau kita tidak terus mepet dan bergantung kepada Tuhan. Jiwa kita ini dipertaruhkan. Sedangkan apa yang menjadi tujuan hidup kita? Pengharapan kita itu pengharapan tentang apa? Ada banyak manusia tidak mengerti pengharapanmu apa, tidak tahu. Tetapi firman Tuhan katakan pengharapan untuk memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu biarlah setiap kita semua boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, kembali kepada firman-Nya. Firman-Nya itu hidup, menguatkan, memberi damai sejahtera, sukacita, kekuatan. Menghadapi apapun kita pasti menang. Amin. Kita mau nyanyikan lagu ini, saudara. Buka hati kita untuk kita ditaburi firman Tuhan. Firman Tuhan itu akar kekuatan kita. Untuk kita boleh bertumbuh. Haleluya. Yuk bawaku ke gunung kudus-Mu.
tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Nyanyi yuk. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi tempat yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Angkat suaramu, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Oh Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Amin. Kau sumber penghiburanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Saudara, saat kita menyembah Tuhan, saat mulut kita mengatakan lagu-lagu liriknya, kata-kata dari lagu pujian itu, mari kita mau juga ngikuti dengan gerakan tubuh kita saat dan angkat tangan ya saudara, angkat tangan. Jangan tunggu ada masalah baru saudara benar-benar menangis dan mengangkat tangan. Sebab doa, penyembahan dan pujian itu merupakan sesuatu prinsip hidup kita. Amin. Bukan untuk supaya kita bebas dari masalah, tetapi itu prinsip hidup kita yang akan membawa kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu pasti. Amin. Ayo saudara nyanyikan. Bawaku, serukan, ke gunung kudus. Ini gunung kudus Tuhan, di tempat kediaman-Mu. Amin. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Serukan. Sebab itu ku memuji-Mu, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu,
bangkit berdiri sekali lagi. Serukan. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku. Saya udah Bapak Gembala. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yang setuju katakan Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita sepakat sehati sepikir masuk di dalam doa. Bapa, kembali kami boleh bersyukur hari ini minggu pertama di bulan Mei. Sebagaimana kami yakin bahwa waktu percepatan sedang terjadi. Sehingga kami perlu waspada dan makin mendekat hanya kepada Engkau saja. Karena saat ini kami menyadari hidup ini tidak lepas dari segala bentuk penindasan, dari segala penjuru dalam persoalan hidup kami. Maka ya Allah, ya Tuhanku, perkenankanlah kami boleh merendahkan diri, mohon ampun atas segala pelanggaran, bahkan ketidaktaatan kami, sehingga kami harus menuai segala bentuk konsekuensi atas pelanggaran itu. Namun terpujilah akan nama-Mu, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Engkau telah mengikat perjanjian kekal atas bagi setiap orang yang percaya, dimulai dari nenek moyang kami. Oleh karena itu, biarlah pagi hari ini hikmat-Mu akan menuntun kami untuk mempelajari, supaya kami boleh menang atas segala bentuk penindasan itu. Urapilah kami. Biarlah perkenanan-Mu akan menghantarkan kami untuk mengawali bulan Mei ini sampai seterusnya, sehingga sukacita dan damai sejahtera menjadi milik bagian kami. Terpujilah nama-Mu
hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Shalom. Salam damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki bulan Mei, kita masih merasakan dampak resesi ekonomi yang berimbas kepada sifat dan perilaku manusia pada umumnya yang cenderung egois. Cuek, nggak peduli terhadap sesama manusia. Sehingga setiap orang merasakan sebuah tindasan yang datang dari berbagai hal. Maka hari ini kita akan belajar tentang mengapa hal-hal itu bisa menimpa manusia seperti yang pernah dialami oleh orang Israel. Oleh karena itu, kita tidak bisa lepas untuk terus belajar, mengikuti perjalanan orang Israel dari awal sampai saat ini. Nah, tentunya kita mesti bertanya, mengapa orang Israel itu ditindas oleh para musuh? Seperti saat ini secara rohani saudara dan saya mengalami penindasan-penindasan dalam segala bidang. Oleh karena itu saya akan mengajak jemaat Tuhan untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 sampai 16. Kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16. Tolong LCD-nya, kitab Hakim-Hakim pasal 6. Maka pagi hari ini kita perlu memperhatikan ya, firman Tuhan ini akan membawa kita untuk memiliki kemenangan atas penindasan. Ya. Mari kita baca ayat 6 terlebih dulu. Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 6 mulai, ya. Oh, sorry, ayat 10, pasal 10, sorry. Pasal 10 ayat 6. Pasal 10 ayat 6. Ya, mari kita baca pelan-pelan. 2, 3. Orang Israel ini melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Inilah awal daripada penindasan itu bertubi-tubi datang dalam kehidupan orang Israel secara arti rohaninya. Karena kita ini hidup oleh karena percaya kepada firman Tuhan sebagai petunjuk sekaligus menjadi tolok ukur agar supaya kita ini bisa menikmati
hidup di alam semesta ciptaan Tuhan, bahkan berkelanjutan untuk memperoleh surga yang kekal. Amin. Nah, kalau saudara membaca dari awal kitab Hakim-Hakim itu, coba saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang pertama. Ya. Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang pertama. Mari kita baca. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Boim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Nah, inilah uniknya kekristenan yang tidak banyak dipahami oleh keyakinan-keyakinan yang lain. Ada sebuah ikatan perjanjian kekal yang diikatkan Tuhan kepada mulai dari orang Israel dan orang-orang yang mau percaya bahwa Tuhan pencipta halik langit dan bumi adalah Allah yang menciptakan dan yang mempunyai rencana dan kehendak atas kehidupan setiap orang yang mau percaya. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan mengapa orang Israel itu ditindas oleh para musuh? Sama. Seperti kalau tadi kita uraikan rinci satu persatu, ada mereka itu karena beribadah kepada para Baal, para Asitoret. Di dalam pasal 10 ayat 1 tadi, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Inilah yang menjadi penyebab. Ini juga bisa menjadi kunci di mana kita ini pun juga mengalami tindasan berbagai-bagai macam persoalan hidup. Bisa ekonomi, bisa karena pekerjaan, bisa karena keluarga, bisa karena hubungan satu dengan yang lainnya yang tidak harmoni dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah maka kita akan mempelajari lebih lanjut. Ya. Yang paling fatal masa-masa akhir zaman ini. Karena manusia itu tidak bisa memiliki yang namanya kesabaran menanti. Bagaimana kita ini menempuh perjalanan hidup, itu jelas tidak bisa seperti apa yang kita inginkan. Semuanya serba instan, maunya enak, susah tidak mau, sengsara tidak mau, ya. Lalu apalagi ngalah tidak mau, memberi maaf pun juga susah, apalagi mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Maka disitulah mulainya yang namanya hawa nafsu manusiawi kita ini muncul untuk memimpin jiwa kita ini bukan menuju kepada keperbaikan, tapi justru menuju kepada keterburukan. Maka jangan heran kalau penindasan demi penindasan itu datang bertubi-tubi, seolah-olah kok tidak habis-habis, silih berganti. Nah, oleh karena itu, apabila kalau kita ini meninggalkan Tuhan, maka yang sebenarnya umat Tuhan itu sebetulnya dilindungi loh. Seperti tadi yang kita baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2, bahwa Tuhan sudah mengadakan perjanjian kekal untuk selama-lamanya. Perjanjiannya tidak akan bisa hilang. Bisa hilang kalau kita tidak memeliharanya. Contoh, coba buka kitab Ayub pasal 1 ayat 10. Kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-10. Ayub pasal 1 ayat 10. Mari kita baca. 2, 3. Bukankah engkau Tuhan yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah Tuhan berkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, ini Ayub terkenal orang yang kaya. Dan ternyata keberhasilan Ayub itu tidak bisa lepas dari karya Tuhan. Bahkan tidak hanya diberkati. Karena setiap orang amat sangat membutuhkan apa? Amat sangat membutuhkan perlindungan. Ketika kita berhasil, ketika kita kaya, ketika kita jaya, akan banyak timbul orang-orang di sekeliling kita iri, dengki, lalu ingin berbuat jahat terhadap kita. Maka setiap kita amat sangat membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan ketika umat Israel itu melakukan yang namanya beribadah kepada berhala, menitik beratkan lebih penting hal-hal duniawi dan lain sebagainya, seperti yang tadi kita baca di dalam pasal 10 ayat 6 tadi, maka konsekuensi logisnya harus ditanggung, mau tidak mau. Nah, ini mesti harus dimengerti oleh setiap kita di akhir zaman ini. Nah, sehingga coba mari kita baca pasal 10, Hakim-Hakim 10 ayat 7. Kita pagi hari ini perlu belajar supaya kita ini bisa menang atas penindasan. Ya. Karena penindasan ini tidak kenal kompromi siapapun kita. Asal kalau kita ini melanggar seperti tadi yang diuraikan ayat 6, maka yang namanya penindasan itu akan datang. Ya. Tidak kenal kompromi. Ayat 7 mari kita baca. 2, 3. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel
Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Kalau tadi kita membaca Ayub pasal 1 ayat berapa tadi? Ayat 10. Ada perlindungan. Ada berkat yang dicurahkan atas Ayub. Maka sebaliknya, ketika kalau Tuhan mengangkat pagar perlindungannya, otomatis maka iblis yang paling utama akan menggojok kita. Dan ternyata kalau saudara baca dalam Ayub pasal 1 ayat 11, yuk kita perlu ya enggak apa-apa loncat-loncat gini. Ayub pasal 1 ayat 11, mari kita lihat. Ya, kita baca 2, 3. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ayub pasti mengutuki Tuhan di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Mari, ayat 12 ini menunjukkan kasih setia Tuhan itu kekal tetap. Semua yang dimiliki harta benda duniawi itu tidak akan dapat membawa setiap orang untuk sebagai bekal masuk dalam kerajaan surga. Namun yang perlu dipertahankan oleh setiap orang adalah jiwa kita ini. Untungnya Tuhan yang berdaulat. Iblis pun tidak diberi akses masuk untuk menjamah jiwa kita. Mempengaruhi iya dengan jalan memporak-porandakan segala milik kepunyaan Ayub, tapi tentang jiwa Ayub tetap ada di dalam kuasa Tuhan. Nah, inilah berita yang perlu kita sambut dengan sukacita dan penuh syukur. Makanya kenapa saudara dan saya diwajibkan untuk mengucapkanlah syukur dalam segala perkara. Tempatnya adalah di sini. Namun prakteknya apakah mudah? Memang tidak mudah. Maka kita akan sering kali mendengarkan ada orang kalau ketika mengalami penindasan, ya berbagai macam hal. Lalu datang teman-teman untuk bermaksud menghibur. Lalu diberikan ayat firman Tuhan. Jangan takut, engkau pasti akan ditolong ini. Kan kita sering kali mendengarkan, iya kowe enak ngomong ngono. Aku sing ngalami iki lho sing soro. Coba jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apakah komen orang ini salah? Ya tentu tidak. Namun satu perkara, apabila kalau orang yang komen ini terus berlarut di dalam masalahnya, terus berkutat di dalam penindasan demi penindasan yang tidak ingin keluar dari penindasan. Pertanyaannya, apakah dia bisa untuk berkeluh kesah, sambat tok, isane sambat, lalu ini, lalu tidak memiliki kiat atau usaha bagaimana keluar daripada permasalahan itu. Coba saudara.
Oleh karena itu kita sedang diperhadapkan dengan pilihan. Kowe ape sambat terus atau kowe mentas keluar dari sambat. Ya, coba saudara renungkan hal ini. Supaya kita pun juga akan bisa memiliki kuncinya. Bagaimana kita ini lepas dari yang namanya penindasan. Menang atas penindasan. Jelas. Nah kalau saudara perhatikan ketika umat Israel itu sudah salah langkah. Dan salah langkahnya itu tidak hanya satu kali. Berulang kali bolak-balik. Ya, kita seringkali mendengarkan orang katanya tomat gitu ya. Tobat, kumat. Dan kalau kita perhatikan peristiwa ini, maka tidak bisa lepas dari konsekuensi pelanggaran dan juga konsekuensi ketaatan. Nah, coba saudara perhatikan konsekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh umat Israel. Kita kembali kepada Hakim-Hakim pasal 10 ayat yang ke-8. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 8. Nah ini konsekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel. Itu juga berlaku bagi kita. Hakim-Hakim, ayo. Kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 8. Hakim-Hakim 10 ayat 8. Ya, ayo kita baca 2, 3. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. Dengan kelas 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Ayat 9. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin dan keturunan Efraim. Sehingga orang Israel sangat terdesak. Sampai dibuat terdesak itu mepet gedek. Ya. Ditindas itu sampai mepet gedek. Terus tidak bisa berbuat apa. Saya masih ingat bahasa Mandarin codo ulu. Sudah. Tidak ada jalan dia. Apa ini gak iso, rono gak iso. Ya. Mau ambles takut mati. Seperti situasinya Yusuf ketika masuk dalam sumur. Mau ngomong apa? Yang kelihatan cuman langit. Itu menunjukkan hanya Tuhan satu-satunya jalan. Untungnya masih ada Tuhan. Nah oleh karena itu tidak ada jalan lain. Ketika mereka terdesak. Ketika mereka diperhadapkan dengan jalan buntu sudah mepet gedek. Coba kita baca ayat 10. Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Hakim-Hakim 10 ayat 10. Mari kita baca. 2, 3. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, kami telah berbuat dosa terhadap engkau. Sebab kami telah meninggalkan Allah kami. Lalu beribadah kepada para Baal.
ini merupakan sebuah tindakan yang bijak. Dan apabila kalau kita ini menghadapi seperti orang Israel yang sudah tomat ini, masih tetap diberi kesempatan. Tapi kita harus tahu kapan. Selama kalau kita masih hidup. Masih ada kesempatan untuk istilahnya berdamai dengan Tuhan supaya kita lepas dari segala bentuk penindasan. Nah, ketika umat Israel itu berseru kepada Tuhan yang sudah kesekian kalinya bolak-balik. Ingat, kesetiaan Tuhan itu kekal. Untungnya di sini. Makanya kenapa kita ini perlu beribadah itu kenapa? Ya supaya kita ini diingatkan. Dan sekaligus di dalam ibadah itu ada pengarahan, ada pencerahan. Supaya kita ini tersentuh nurani kita. Sehingga membuat pikiran kita ini menjadi jernih. Karena hari-hari ini kan banyak orang membiarkan pikirannya itu larut di dalam sebuah realita, kenyataan. Bukti ini makanya podo wae ini dan lain sebagainya kan begitu. Tapi mereka lupa bahwa kita masih ada satu sisi, yaitu manusia roh kita yang lebih kuat dan lebih dahsyat daripada manusia jasmaniah kita. Nah, oleh karena itu Tuhan sebelum menjawab permohonan ampun umat Israel, coba ayat 11. Mari, Tuhan adalah Tuhan yang selalu membimbing dan mendidik umat Israel itu bukan ngundat-ngundat, tapi mengingatkan mereka. Coba ayat 11 kita baca. Mari kita baca. 2, 3. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, ayat 12, orang Sidon, suku Amalek, suku Maon, yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Jadi diingatkan mereka. Dulu kamu kan pernah berbuat begini-begini. Tapi ketika engkau berseru, dan dengan jalan kamu ketika mendapatkan tekanan atau penindasan, yang intinya adalah apa yang menjadi inti persoalan. Coba mari ayat 13 tolong ditayangkan. Ayat 13. Tetapi kamu telah meninggalkan aku, Tuhan, dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Dan Tuhan bertindak demikian adalah untuk mengingatkan mereka. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjian kekalnya. Coba saudara ingat baik-baik. Karena selalu penekanannya adalah beribadah kepada Allah lain.
kita kadang-kadang ya perlu jujur, kalau sudah bekerja, di dalam pekerjaan ada masalah, atau di dalam kita ini berkomunitas ada masalah, lalu kita ini tidak mempergunakan cara Tuhan, tapi mempergunakan cara duniawi. Hatinya ini lebih condong kepada pekerjaan ataupun permasalahan-permasalahan hidup itu tadi. Maka Tuhan katakan, sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Lalu malah kalau saudara baca ayat 14, coba ayat 14. Kita baca. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Rono. Sejo gulai aku. Tuhan bilang gitu. Tuhan adalah Tuhan yang kadang-kadang juga bisa guyonan ya istilahnya. Narono. Wes nang kono lho. Wes kono sing mbok andalno. Pekerjaanmu apa, kekayaanmu, pangkatmu apa sing mbok andalno. Wes aja rene. Saya ketika merenungkan ini, saya ya bilang, ya Tuhan ampuni. Ya benar-benar gak salah. Kira-kira menurut saudara benar enggak? Loh, iya toh? Menurut saudara benar enggak? Iya. Kita seringkali seperti itu. Nah oleh karenanya, mari di dalam keadaan ketika kita terdesak, mepet gedek, jangan pernah malu untuk ketika kita ditegur, katakanlah begitu. Lalu seolah-olah kita ini dibles-blesno gitu. Tapi sebetulnya enggak dibles-blesno. Kita ini dielengno. Ayo nek kowe ngandalno kono ya terusno, wis. Kowe njaluk tolong kono. Nah mari pagi hari ini kita perlu memiliki sikap seperti orang Israel meskipun dia ini tobat kumat. Tapi ketika mereka terjepit sebetulnya sikap ini hampir sama kok rata-rata seperti kita. Kita ini enak lali Tuhan. Lali. Ngono wis kejepit lagi. Moro. Itu sudah apa? Menjadi kebiasaan yang namanya manusia, daging kita. Nah oleh karena itu bagaimana caranya kita ini bisa lepas dari penindasan? Ya ojo isin-isin yang namanya kalau kita ini salah, kita ngaku, kita minta ampun, ojo isin. Ayat 15. Mari kita baca ayat 15-16 ini kuncinya, goalnya supaya kita menang atas penindasan. Ya, ayo baca ayat 15, 2, 3. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami kapan? Sekarang. Anda perhatikan sekarang itu artinya menunjukkan kepada pada waktu masih hidup. Dan tidak malu untuk datang kepada Tuhan. Maka ayo kita melakukan sebuah tindakan profetik. Sambil memperkatakan ayat 15 ini kata orang Israel itu diganti kata saya. Setuju?
Ya, kata saya. Nah, gitu saudara. Amin. Yuk kita baca 2, 3. Kata saya kepada Tuhan, saya telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada saya segala yang baik di mata Tuhan. Hanya tolonglah kiranya saya sekarang ini. Ya, beri tepuk tangan dong. Ya, jadi belum terlambat selama kita masih hidup. Gak usah isen. Anda tidak usah merasa, waduh kowe iki kok ngene, kowe iki ndak. Kita semua butuh yang namanya bertobat. Kita semua butuh untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan kembali. Walaupun sudah belepotan, sudah compang-camping, sudah terpuruk, sudah begini begitu. Belum ada kata terlambat selama kita masih hidup. Nah gitu saudara. Nah saudara nggak usah lihat orang lain. Mari kita masing-masing punya yang namanya persoalan ditindas oleh berbagai macam persoalan hidup itu punya. Tidak ada yang lepas dari yang namanya tindasan. Namun tindakan untuk kembali ke jalan Tuhan atau tindakan bertobat itu tidak sekedar katanya. Maka perlu diwujudkan dengan real, kenyataan sesuai dengan apa yang kita ikrarkan dengan Tuhan. Tadi kita kan sudah ini ya wis lakukanlah, ya wis aku wis salah. Ya konsekuensi logisnya aku harus menanggung piye-piye ya terserah Tuhan lah. Wis pokoknya aku pasrah bongkokan gitu. Ya. Karena ayat 15 ayat bagian B tadi, lakukanlah kepada kami segala yang apa? Bukan yang buruk, yang baik di matamu. Api epie. Kita ini seringkali tidak ngerti. Nah oleh karena itu kita minta sama Tuhan. Terus lakukanlah piye ngono kanggo aku piye ya piye. Nah. Lalu itu perlu ditindaklanjuti dengan perbuatan nyata dari pertobatan kita. Supaya kita akan menghasilkan buah pertobatan. Nah mari kita lihat apa yang dilakukan oleh orang Israel. Ayat 16. Ayat 16. 2, 3. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Sampai di sini dulu. Coba saudara perhatikan. Mereka ini diganti, ya lagi saya. Oke, setuju? Ayo kita baca. 2, 3. Dan saya menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah saya. Lalu saya beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi kuncinya yang bisa membuka jalan di mana pertolongan Tuhan kembali terjadi atas hidup kita. Amin. Apakah tidak? Ayo kita baca ayat selanjutnya. Dari Maka. Enggak, bukan 17. Ya 16 bagian akhir. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Nah, merekanya diganti saya. Ayo kita baca lagi. 2, 3.
maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hati Tuhan melihat kesukaran saya. Wah, luar biasa, saudara. Saya bersukacita ketika apa yang pernah dialami orang Israel ini perlu kita terus ikuti. Karena saudara dan saya ini labil. Jatuh bangun, jatuh bangun. Yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai nanti terlambat lalu kita roh-roh ya melakukan yang namanya tomat itu tadi. Tahu-tahu kita tidak ngerti satu langkah di depan kita itu kita masih bisa apa tidak. Di medsos itu seringkali kita diingatkan kata-kata seperti itu. Saudara. Lalu kadang-kadang saya kalau sudah ya semacam kayak peringatan, kayak ancaman gitu. Ya saya kembali. Tuhan bersyukur kalau aku mendapatkan peringatan-peringatan semacam ini. Ya kiranya Tuhan akan bermurah hati kepada saya. Supaya saya mengalami seperti apa yang dialami oleh orang Israel. Amin. Oke. Amin. Nah, mari dalam kesempatan ini kita sama-sama belajar dari perjalanan orang Israel di zaman kitab Hakim-Hakim ini tidak terbatas kitab Hakim-Hakim saja. Yang lainnya masih ada banyak kisahnya serupa tapi tidak sama. Namun goalnya selalu Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah berlambat-lambat untuk menolong kita. Oleh karena itu pagi hari ini ketika kita mempelajari kitab Hakim-Hakim ini adalah supaya kita mengalami kemenangan atas segala bentuk penindasan. Wes entek. Ayo pemusik WL Singer. Ya.